Oke, dimulai Midi. Iya, mulai Miki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan proses coaching yaitu kasus 3, di mana kasusnya rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Jadi yang bertindak sebagai coach di sini adalah Suryanto, yang sebagai coach Suryani, dan sebagai pengamat saya sendiri Andi Fitri Riani. Untuk itu kami persilahkan kepada coach dan coach mempraktekkan proses coaching untuk kasus 3. Silahkan. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Suri, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik Bu. Tapi saya lihat Ibu Suri tampaknya kurang ceria hari ini. Tidak seperti biasanya. Ada apa Bu? Nah, itu dia Pak. Saya hubungi Bapak untuk ngobrol-ngobrol sama Bapak. Tidak apa-apa kan Pak? Saya minta waktunya sebentar. Iya, tidak apa-apa Bu. Biar lama juga tidak apa-apa. Oh ya Bu, ada apa? Begini Pak. Saya bermaksud untuk minta bantuan kepada Bapak. Kalau Bapak bersedia. Apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu peroleh dari hasil percakapan kita hari ini? Terima kasih banyak Pak sudah bersedia membantu. Jadi begini Pak, saya kesini untuk mendapatkan cara memaksimalkan pembelajaran saya di kelas Pak. Selain itu, ada lagi Bu? Iya Pak, kan kepala sekolah menegur saya. Katanya saya membuat pengawas tersinggung pada saat supervisi. Nah, itu saya kurang tahu mengapa pengawas tersinggung kepada saya pada saat mensupervisi saya, Pak. Oh, lalu bagaimana perasaan Ibu terhadap kepala sekolah? Tidak ada masalah, Pak. Saya anggap itu arahan refleksi diri. Cuma yang saya herankan, kenapa Bapak pengawas tersinggung kepada saya? Padahal yang saya katakan kan, yang saya lakukan sudah sesuai dengan kurikulum, Pak. Oh, lalu bagaimana perasaan Ibu saat ini ke pengawas? Waduh, saya kurang nyaman, Pak. Sama pengawas karena tersinggung. Itu kan saya salah di mana sih? Oh, kalau begitu bisa Ibu ceritakan bagaimana proses supervisinya saat itu? Jadi begini Pak, pada saat saya disupervisi oleh Pak pengawas tersebut mengingatkan saya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Setelah itu, pengawas mengingatkan saya agar saya menggunakan buku teks. Tetapi saya menyampaikan kepada Pak pengawas bahwa saya tetap menggunakan sumber belajar yang mengacu pada kurikulum. Walaupun tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, begitu. Banyak itu yang dikatakan Pak pengawas, atau ada yang lain Bu?
Pak Pengawas bilang mungkin bagus jika kalau Ibu memadukan buku teks dengan sumber belajar yang lain supaya lebih bervariasi katanya. Tetapi saya bilang, saya tetap pakai sumber belajar seperti ini karena sudah sesuai dengan kurikulum dan efektif juga buat siswa, Pak. Emangnya sumber belajar apa yang Ibu pakai saat itu? PPT, Pak. Kemudian saya juga menggunakan video. Selain video, saya juga menggunakan kuis melalui HP siswa yang saya kirim di grup belajar, Pak. Wah, bagus juga itu sebenarnya. Lalu, bagaimana pengaruh sumber belajar tersebut bagi siswa, Bu? Wah, kelihatannya siswa sangat aktif, Pak. Dan senang dengan sumber belajar seperti itu. Apalagi menggunakan HP, sehingga tujuan pembelajaran tercapai juga, Pak, dengan efektif. Kalau pakai buku tes, bagaimana pengaruhnya, Bu? Anak-anak aktif juga dan lebih banyak menemukan informasi yang bermanfaat. Tapi kayaknya anak-anak mereka senang kalau melihat video dan memainkan kuis melalui HP mereka karena anak-anak kan suka main kuis, Pak. Oh iya sih. Tapi kira-kira kalau dipadukan, Bu, bagaimana manfaatnya? Wah, apa ya? Pasti anak-anak lebih banyak memiliki peluang ya, Pak. Dan tempat untuk memperoleh informasi kalau begitu. Sehingga lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh siswa ya, Pak, kalau begitu. Terus mengapa Ibu berpikir seperti itu? Kan di buku banyak informasi dan pengetahuan serta jenis-jenis keterampilan yang bisa diikuti oleh siswa, Pak. Ditambah lagi dengan video dan kuis-kuis yang menyenangkan buat siswa akan lebih menyesuaikan karakter siswa, Pak, sesuai dengan potensi siswa, Pak. Seperti itu. Wah, luar biasa itu, Bu. Apa mungkin itu yang dimaksud oleh Pak Pengawas? Oh, iya ya, Pak. Saya tidak terlalu memikirkan hal itu pada saat itu. Waduh, berarti Pak Pengawas tersinggung gara-gara saya ya. Tidak memikirkan sarannya, padahal ternyata lebih bermanfaat ya kalau dipakai semua itu, Pak. Ya, berarti Ibu sudah menyadari ya penyebabnya. Iya, Pak. Ketersinggungan Pak Pengawas. Iya, betul sekali, Pak. Saya sudah sadar kalau saran Pak Pengawas lebih bermanfaat untuk anak-anak, Pak. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan meminta maaf kepada Pak Pengawas dengan menemui Pak Pengawas atau dengan cara menelpon Pak Pengawas, Pak. Kemudian saya akan memadukan beberapa sumber belajar dalam pembelajaran seperti itu, seperti menggunakan buku-buku tes dan sumber belajar lain, Pak, yang disarankan oleh Pak Pengawas. Iya, wah, itu rencana yang mulia sekali, Bu. Selain itu, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Selain itu, apa lagi yang akan Ibu lakukan? Kayaknya tidak ada lagi ya, Pak. Seperti itu saja. Apakah Ibu tidak ingin mencoba mendiskusikan hal ini kepada teman yang lain? Siapa tahu teman kita punya sumber belajar yang berbeda dengan yang Ibu gunakan. Kalau teman yang lain, Pak,
hampir sama sumber belajar yang saya gunakan. Cuma kalau Bu Andi Fitri, dia pakai buku elektronik, Pak. Dan sepertinya dia punya buku elektronik kelas 1 sampai 6, Pak. Iya, sebenarnya saya juga pernah lihat Tuan Fitri pakai buku seperti itu, Bu. Bagaimana menurut Ibu mengenai buku elektronik itu? Wah, kayaknya cocok sekali, Pak. Saya kirimkan buku elektronik tersebut ke HP siswa supaya siswa bisa belajar kapan saja, Pak, dan di mana saja dia berada melalui HP mereka, Pak. Wah, betul juga, Bu. Bagaimana kalau kepala sekolah dan pengawas mengetahui hal ini? Wah, saya yakin, Pak, beliau sangat senang dan setuju dengan sarang-sarang seperti itu, Pak. Iya. Lalu, apa komitmen Ibu selanjutnya? Besok saya akan menemui Bapak Pengawas untuk meminta maaf, Pak. Kemudian menjelaskan bahwa apa yang saya akan lakukan, kemudian saya akan menggunakan buku elektronik sebagai sumber belajar utama, Pak. Dan media seperti PPT, video, kuis, dan sejenis sebagai sumber belajar pendukung. Lalu saya akan meminta maaf, Pak. Beliau mensupervisi saya kembali, Pak. Oh iya, wah itu komitmen yang baik. Lalu bagaimana cara Ibu mendapatkan buku elektronik tersebut? Rencana saya, Pak, saya akan menemui dan meminta teman saya, Bu Andi Fitri, Pak, untuk membagikan buku elektroniknya kepada saya, khususnya buku kelas 6. Setelah itu, saya akan membagikan ke siswa saya, Pak, melalui HP-nya. Wah, itu komitmen yang baik sekali, Bu. Selanjutnya tadi saya dengar Ibu bilang ingin atau berkomitmen ingin menemui Pak Pengawas. Bagaimana caranya Ibu menemui Pak Pengawas? Saya akan menelpon Pak Pengawas, kemudian meminta kapan dia punya waktu untuk saya temui, Pak. Kemudian saya minta kapan dan di mana saya temui. Kemudian saya akan menemui kepala sekolah untuk menemui saya untuk ketemu dengan pengawas, Pak, sebagai jembatan, Pak, kepala sekolah menghubungkan saya dengan Pak Pengawas. Iya. Itu luar biasa sekali itu, Ibu. Semoga Ibu sukses ya. Amin. Amin, Pak. Makasih, Dan Pak. semoga juga dilancarkan komitmennya. Amin. Makasih banyak, Pak, ya, atas solusi dan saran-saran yang diberikan kepada saya. Dan maaf juga ya, Pak, karena saya sudah menyita waktu Bapak untuk berbincang-bincang mengenai masalah saya. Oh iya, enggak apa-apa, Bu. Kita kan teman, jadi kita harus meluangkan waktu untuk berbagi hal positif kepada sesama. Oh iya, Pak. Udah dulu Bukankah ya, begitu, Pak? Bu? Iya, betul sekali, Pak. Ya, sudah dulu ya, Pak. Sekali lagi, makasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani dan Pak Suryanto telah mempraktekkan proses coachingnya. Jadi saya sebagai pengamat di sini akan menilai
Yang pertama itu tujuan. Jadi berdasarkan praktek coaching yang Bapak Ibu lakukan, tujuannya penyampaian tujuannya itu sangat sangat jelas. Kemudian yang kedua masalah identifikasi, identifikasinya juga sangat jelas di mana Pak Sugianto sebagai coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan hoax lah, sehingga bisa menggali apalagi potensi-potensi yang ada pada diri Koci atau Ibu Suryani tersebut. Kemudian rencana aksinya juga sangat sesuai dengan tujuan dengan apa yang akan dicapai. Terus tanggung jawabnya juga demikian, sehingga saya sebagai pengamat mengatakan bahwa proses coaching dengan model Tirta ini alhamdulillah sudah saya katakan sangat baik ya. Kemudian komunikasi yang dilakukan juga sangat asertif, sehingga apa yang menjadi masalah dalam kasus ini bisa mendapatkan dan solusi dan terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengamatannya atau penilaiannya, Bu. Oke, terima kasih Pak Suryanto, Ibu Suryani.